Berapa banyak nyawa yang kamu punya? Teman-teman tahu nggak sih, faktanya masih banyak orang yang nggak peduli tentang keselamatan kerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021, jumlah kecelakaan kerja mencapai 234.370 kasus dan terus meningkat pada November tahun 2022 sebanyak 262.334 kasus. Perlu adanya pelatihan K3LH untuk mengurangi kecelakaan kerja. Seperti salah satu contohnya saat kita bekerja di laboratorium. Salah satu kasus kecelakaan kerja di laboratorium yaitu terjadinya ledakan di laboratorium hingga mengakibatkan 15 mahasiswa luka-luka akibat terkena serpihan. Berita kedua yaitu tabung gas laboratorium meledak. Nah, kedua kasus kecelakaan kerja ini bisa disebabkan karena kelalaian para pekerja yang tidak tahu mengenai K3LH. Nah, makanya perlu adanya pelatihan K3LH untuk mengurangi kecelakaan kerja. Sebelum masuk ke pelatihan kerja, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan saat bekerja di laboratorium. Pertama, membaca tata tertib. Kita harus menaati tata tertib yang ada saat kita masuk laboratorium. Yang kedua, bekerja dengan menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab. Dan jangan lupa jas labnya dikancingkan. Kemudian memakai masker, sarung tangan, dan untuk teman-teman memakai kerudung, usahakan kerudungnya dimasukkan ke dalam jas lab. Dan yang tidak memakai kerudung diharapkan memakai alat pelindung kepala dan sepatu tertutup. Selain itu, kita juga harus tahu peralatan keselamatan kerja itu disimpan di mana, seperti kotak P3K, terus alat pemadam kebakaran. Nah, berikut ada sebuah cuplikan mengenai tentang apa saja yang boleh kita lakukan saat di laboratorium dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan saat di laboratorium. Dan lu nggak pakai APD? Iya, cuma sebentar doang. Au! Gunakanlah APD atau alat pelindung diri saat menangani bahan kimia berbahaya, seperti masker, safety glass atau kacamata pelindung, dan sarung tangan. Bukan ini mestinya di ruang asam. Elah, Dit, bentar doang kok. Gunakanlah ruang asam saat menangani bahan kimia yang bersifat mudah menguap atau volatil. Aduh, kok pusing ya? Mengabaikan prosedur merupakan tindakan penyimpangan yang sangat fatal, karena dampaknya, selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Untuk itu, utamakanlah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, setelah menonton video tersebut, kita jadi tahu kan bahwa keselamatan kerja itu tidak boleh disepelekan, bahkan sekecil apapun itu. Nah, ada beberapa kasus juga yang meskipun kita udah pakai APD lengkap, tapi masih aja kena kecelakaan kerja gitu. Maka dari itu, gunanya alat pelindung diri itu sangat penting gitu. Seenggaknya kita bisa mengurangi si kecelakaan kerja itu. Nah, gimana teman-teman setelah lihat video ini? Jadi tahu kan bahwa pentingnya K3LH dalam sebuah pekerjaan. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.